Tidak habis-habisnya kami kagum-kagum dan kagum kepada Engkau Tuhan. Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Ujilah kami. Kalau sampai nyanyian kami tadi belum terbukti, ampuni kami. Tolong kami benar-benar menghidupkan nyanyian kami, sehingga nyanyian kami berbobot untuk menyenangkan Engkau. Dalam kebenaran inilah kami mendengarkan firman-Mu. Lembutkan hati kami Tuhan. Jangan ada bagian dalam diri kami mengadakan perlawanan terhadap kebenaran. Kalau ada kebenaran tidak cocok pada kami, bukan kebenaran yang berubah, tapi kamilah yang berubah. Dan buat setiap kami tidak terkecuali suka berubah. Berbicaralah, Roh Kudus berotoritas. Sebab dalam nama Yesus kami memohon semua ini, haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Shalom. Perhatikan baik, saya membutuhkan konsentrasi Anda sedikit ekstra. Yang sepakat katakan amin. Mayoritas orang Kristen percaya kepada Yesus enggak menurut Yesus. Catat baik-baik. Mayoritas orang Kristen percaya kepada Yesus tidak menurut Yesus. Mayoritas orang Kristen percaya kepada Yesus menurut diri mereka masing-masing. Gak heran Tuhan berkata banyak yang terpanggil. Banyak yang terpanggil. Kira-kira itu ayat gertakan atau pasti digenapi? Gemetar baca itu. Gemetar baca itu. Rasanya sedih kalau ada di antara Anda menggenapi yang banyak. Indikasi Anda percaya kepada Yesus menurut Anda, pertanyaan-pertanyaan tangkap. Yang serius menurut Tuhan, kalau nggak serius menurut Anda gagal percaya kepada Dia. Sebaliknya, yang serius menurut dunia, serius bagi Anda, itu menegaskan Anda gagal percaya kepada Dia. Makin ditegaskan, yang bernilai di hadapan Tuhan, kalau nggak bernilai di mata Anda jauh sekali dari Tuhan. Sebaliknya, yang bernilai di mata dunia, bernilai di mata Anda, itulah kekejian di mata Tuhan. Halo? Kanker tidak serius. Catat bebek. Kanker nggak serius. Gereja lama-lama sesat kalau menekankan doa kesembuhan daripada perubahan kelakuan. Catat bebek. Kanker nggak serius. Malas baca Alkitab serius. Kalau Anda lebih sedih anakmu sakit kanker daripada anakmu malas baca Alkitab, itu kan ketahuan sekali Anda nggak percaya kepada Yesus menurut Yesus. Jangan-jangan ada di antara Anda nggak disiplin baca Alkitab. Serius sekali. Dan mayoritas orang Kristen bahkan pendeta sekalipun kaget ketika ditolak Tuhan. Tangkap. Semua orang percaya harus jadi pendeta enggak? Jawab dong. Karena enggak itu enggak menentukan. Itu tidak menentukan. Karena enggak itu tidak menentukan. Semua orang percaya harus bisa khotbah enggak? Karena enggak. Khotbah bukan ukuran rohani. Sampai mati pun Anda enggak bisa khotbah, enggak ada masalah. Karena itu tidak menentukan. Semua orang percaya harus bahasa roh enggak? Enggak. Itu pun tidak menentukan. Ayolah. Semua orang percaya harus ke Israel enggak? Enggak usah doa puasa supaya ke Israel. Halo. Semua orang percaya harus jujur enggak? Karena harus itu menentukan. Ayo dong. Mana orang Kristen lebih suka doa puasa sakit sembuh atau doa puasa supaya jangan bohong lagi? Mana lebih banyak orang Kristen? Jawab dong. Rusak Kristen sekarang ini. Sampai ada pendeta bisa bohong sama istrinya. Akhirnya dia punya istri simpanan. Pendeta loh.
Halo, orang bisa kita bohongi, Tuhan nggak bisa. Semua orang percaya harus jadi gembala jemaat nggak? Berarti itu tidak menentukan. Semua orang percaya harus rendah hati nggak? Catat, itu menentukan. Orang nggak pernah belajar dengan sungguh-sungguh dengan firman Tuhan. Mayoritas pendeta-pendeta pun serupa dengan dunia ini. Keji-keji. Ada orang yang saya bina sejak SMA. Jadi pendeta terkenal. Jemaatnya banyak. Saya khotbah di tempat itu. Dia bilang sama saya, Pak Ridwan lihat dong. Jam tangan saya, tahu nggak berapa harganya? Nggak tahu saya, nggak tahu. Tebak dong. Saya nggak pernah jual beli jam, nggak tahu saya. Nggak malu dia disebut M. Kamu sekali-sekali bodoh boleh, tapi jangan terlalu sempurna bodoh Anda. Terlalu jahat Anda, berkat segede itu hanya untuk jam. Terlalu jahat Anda. Jam saya 1,2 juta, dia miliar. Fungsinya sama nggak? Kenapa terlalu bodoh banyak orang Kristen sekarang? Ibu-ibu, kalian punya handphone nggak? Sebagian kecil fiturnya kalian pakai atau sebagian besar kalian pakai fiturnya? Kenapa beli handphone mahal-mahal? Orang kalian pakai nelpon untuk WhatsApp, untuk moto doang kok. Kenapa mahal? Tolong tersinggung. Karena ngeri sekali sekarang khotbah. Saya khotbah di Amerika, saya khotbah di Eropa, saya khotbah di Afrika, saya khotbah di Asia, saya khotbah di Australia. Sedih rata. Nggak identik rohani, gereja besar itu nggak identik rohani. Itu dikagumi manusia. Ayolah. Mobilnya harganya 6 miliar. Tempat duduknya cuma 2. Kan bodoh sekali. Berarti nggak bicara fungsi Anda, bicara pamer. Terlalu boros 6 miliar hanya untuk dipakai 2 orang. Mayoritas orang Kristen, bahkan pendeta sekalipun, nggak berubah melalui paradigmanya, tata nilainya. Kalau memang beli kendaraan 6 miliar, belilah 4 bus, banyak bangkunya, sudah dipakai di banyak orang. Nyambung gak sih? Ya nyambunglah orang Anda yang saya maksud juga. Ayolah. Tas istrinya 786 juta. Apa ini? Tapi nyanyinya apa? Nyanyinya apa? Ku tak membawa. Lalu bawa. Lu pamer-pamer. Ini nyanyian-nyanyian mengejek Tuhan. Catat baik-baik. Semua nyanyian Anda, kalau nggak kesimpulan kehidupan Anda, itu ngejek Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, tapi Anda tidak gairah bangun pagi baca Alkitab. Nyanyian Anda itu lip service, lama-lama mengejek Tuhan. Khotbah itu harus kesimpulan kehidupan. Nyanyian itu harus kesimpulan kehidupan. Itu kan gak ada amin kan? Aminnya latah, gak spontan. Ayo. Jujur, Anda niat gak hidup selama-lamanya di bumi? Niat gak? Niat masuk surga gak? Ya niat matilah. Ada apa Kristen ini? Ada pendeta senior. Kalau saya sebut namanya Anda kenal pasti. Dia bilang apa? Pak Ridwan saya gak setuju Pak. Kenapa gak setuju? Saya beriman kayak Heno dan Elia. Ya inilah kalau gak kenal Kristus yang begini-begini ucapannya. Beriman kayak Heno dan Elia. Ngawur kamu. Loh kenapa kalau saya beriman? Itu iman palsu. Nah, karena gak ngerti kebenaran akhirnya salah. Itu iman palsu. Loh kalau saya beriman? Saya tanya kamu Kristen gak? Ya Kristen dong, kok Pak ragu? Halo, apa arti Kristen? Apa arti Kristen? Yang jelas dong, apa arti Kristen? Pengikut Kristus. Arti Kristen bukan pengikut Heno. Halo, arti Kristen bukan pengikut Elia. Arti Kristen pengikut Kristus. Jawab, Yesus Kristus ketika di dunia sebelum naik ke surga mati dulu nggak? Ikuti dong Kristus, jangan ikuti Heno. Ada apa ini Kristen ini? Halo, Yesus naik ke surga mati dulu.
Jawab, 11 murid Yesus tanpa Yudas. Supaya Anda nggak gagal fokus, akhirnya Anda kejar yang di dunia kejar. 11 murid Yesus tanpa Yudas. Ada nggak salah satu di antara mereka naik ke surga tanpa kematian? Ada nggak? Makanya itu bukan nilai. Kalau itu nilai diulangi lagi dong. Nggak nilai itu. Ditambah lagi. Apa Filipi 1 ayat 21? Hidup untuk Kristus, mati adalah cerdas dong. Hidup untuk Kristus, lanjut. Kalau lu nggak mati, nggak ada untung. Ada apa Kristen ini? Kok kenal firman sepotong-sepotong? Karena yang dikagumi dunia, Anda kagumi. Yang dikagumi Tuhan, Anda nggak kagumi. Saya ulangi, kalau Anda naik pesawat ke Medan, naik pesawat kemana? Maunya pesawatnya on time atau delay? Kalau delay kesal nggak? Kalau delay 2 kali. Jawab dong. Kalau delay 3 kali. Kalau maafkan saya, di hadapan Tuhan orang bodoh itu bukan karena pendidikan. Bukan. Di hadapan Tuhan orang bodoh itu karena tidak konsisten. Jawab, mana lebih bagus, surga atau Medan? Kalau kalian dipanggil ke surga, maunya on time atau delay? Rusak. Terlalu rusak Kristen sekarang ini. Khotbah kayak gini kurang populer. Dan tetap ada kemungkinan gak diundang lagi. Khotbah tetap kebenaran. Ini akhir zaman. Kalau Anda delay pesawat ke Medan, Anda komplain. Delay ke surga, Anda bilang mujizat terjadi. Memang Anda gak kenal Kristus. Sakit sembuh cocok bagi orang gak percaya. Bagi orang percaya gak penting lagi itu. Loh, kalau saya beriman umur 120 tahun. Halo, umur panjang bukan ukuran iman. Ada apa lagi Kristen ini? Umur panjang itu kuantitas bukan kualitas. Siapa yang berani jawab? Yesus mati di kayu salib umur berapa? Yang jelas dong. Berapa? Umur berapa dia mati di kayu salib? Rata-rata lebih muda dari Anda loh. Kalau umur panjang ukuran nilai, kenapa nggak mati di kayu salib umur 150 tahun dia? Kenapa nggak? Karena itu bukan nilai. Supaya kalian ikut Kristus. Mendingan kalian tahun ini mati, tapi dalam kondisi benar. Daripada 10 tahun, 20 tahun nggak mati-mati, tetapi minjam uang nggak mau bayar. Pemarah, dendam, sakit hati, suka ngejelekin orang lain. Sampai tetangga Anda nyumpain, kok belum mati-mati ibu satu ini? Sampai disumpahin loh. Karena umur panjang bukan nilai. Ya Tuhan, makanya Alkitab bilang umur kita berapa tahun? 70, lebih daripada itu berapa tahun? Apa upahnya? Penderitaan. Ayo percaya menurut Alkitab dong, jangan percaya di luar Alkitab. Lebih daripada itu penderitaan. Makanya ketika ada pendeta berkata, saya beriman umur 120 tahun, itu iman bodoh. Loh kenapa penderitaan? Kalau 120 tahun, tahu nggak Anda? Adik kakakmu udah pada mati semua. Percayalah. Anak-anak pun jangan-jangan udah pada mati semua. Anda 120 tahun, pasti udah pikul. 90 tahun aja udah sulit jalan orang. Anda nggak kenal cucu Anda. Maafkan saya. Kalau umur 120 tahun, kau berak celana nggak sadar. Pipis di celana nggak sadar. Absolutely. Kenapa Kristen ini nggak ngerti nilai Kristus? Karena nggak pengikut Kristus. Itu masalahnya. Halo. Kalau kita dari sini ke Surabaya, paling efektif naik pesawat atau naik motor? Konsisten dong. Untuk ke surga harus mati. Saya ulangi, untuk ke surga harus mati. Mana lebih efektif untuk mati? Kanker atau bisul? Ada apa Kristen ini? Kanker serius, bohong gak serius. Rusak. Rusak Kristen. Kalau kanker serius bagi Anda gak kenal Kristus. Kalau bohong Anda merasa gak masalah, memang Anda jauh dari Kristus. Kalau kanker sama Anda itu kayak vonis mematikan, menakutkan. Tetapi kalau Anda malas baca Alkitab, biasa-biasa saja. Memang Anda nggak kenal Kristus. Anda yang belum menikah. Kalau Anda melawan orang tua, nggak bertobat. Ngeri sekali hidup Anda itu.
Bukan kurang kerjaan, Tuhan berkata, hormati orang tuamu. Itu tertulis. Jangan percaya nggak tertulis. Tapi banyak sekarang orang nggak tertulis pun dipercayai rusak. Tuhan bicara ke saya disuruh ke neraka. Ada ini. Ada pendeta ngomong gitu, saya disuruh ke neraka. Itu bohong besar, nggak mungkin, nggak ada dalam Alkitab. Kecuali kau ke neraka beneran, nggak tahu lah. Halo, jangan terpesona yang begini-begini yang nggak sesuai dengan Alkitab. Terus dia khotbahkan tentang neraka. Neraka itu mengerikan, tersiksa. Halo, kita khotbahkan Injil. Apa arti Injil? Kabar baik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Kabar baik. Kalau khotbahkan neraka itu kabar serem, bertolak belakang. Tapi karena Anda nggak belajar Alkitab, Anda kagum yang begitu-begitu. Sampai ada jemaat yang bilang, oh luar biasa loh, gembala saya ke neraka loh. Lah, ada apa ini? Ngeri-ngeri sekarang karena jemaat pun nggak mau belajar Alkitab. Yuk kita buka Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Supaya Bapak Ibu pulang dari tempat ini benar-benar berfokus kepada kekekalan dan hidup dalam kebenaran. Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Saya baca ayat 6, saudara baca ayat 7, terus kita bergantian ayat 10 kita bersama-sama. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Dan sekarang di gereja-gereja di Amerika, di Eropa, di Jakarta, di apa, kok Injil lain yang dikhotbahkan tanpa sadar. Lanjut. Diputarbalikkan Injil Kristus. Yang gak utama jadi utama. Halo, Yesus dicobai iblis gak? Pakai apa? Pakai firman. Sekarang di mimbar banyak yang dipakai iblis. Tanpa sadar. Yang memutarbalikkan Injil tanpa sadar. Ayat 8, perhatikan. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Karena serius sekali beritakan Injil lain. Terkutuklah dia. Lanjut ayat 9. Halo Bapak Ibu, status terkutuk banyak sekarang menggunakan Alkitab, menggunakan firman, mengkhotbahkan yang gak utama. Yang utama dikorbankan. Tanpa sadar. Iblis sekarang tampil seperti malaikat terang, studi kata malaikat terang, saking nyamarnya dia, Anda gak tahu itu iblis. Catat Bebek, Anda gak tahu itu iblis. Karena iblis juga pakai Alkitab, pakai firman. Tanpa sadar. Sama-sama baca ayat 10. Di sini tegas sekali. Sama-sama. 1, 2, iya. Jadi bagaimana sekarang? Adakah kucuri kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Lanjut. Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia. Ayo dong. Berarti apa Injil lain? Pakai firman Tuhan, fokusnya kesukaan manusia. Itu Injil lain. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Kalau pakai Alkitab, fokusnya kesukaan manusia, itu Injil lain. Kalau kita pakai Alkitab, fokusnya kesukaan Allah, itu Injil yang benar. Catat baik-baik. Tolong renungkan, hayati, jawab dengan jujur. Orang Kristen suka enggak kesembuhan? Agama lain suka enggak kesembuhan? Penjahat, homoseks, lesbian, pemerkosa, koruptor, suka enggak kesembuhan? Mulai belajar cerdas Anda. Kesembuhan juga selera penjahat. Tangkap dong. Makanya kesembuhan bukan ajaran utama Kristen. Catat dong.
Makanya di depan murid-muridnya diperhadapkan 10 orang sakit kusta. Pernah baca? 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Jawab, berapa mereka percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan mereka? Berapa? Semua percaya. Semua mereka percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Jawab, berapa yang sembuh? Semua sembuh. Berapa yang menyenangkan hati Tuhan? Why? Catat dong, mengapa? Karena kesembuhan dilanjutkan dengan pertobatan. Kalau kesembuhan tanpa pertobatan, itu nggak ada kaitannya dengan Injil. Saya ulangi, kalau kesembuhan tanpa pertobatan, itu nggak ada kaitannya dengan Injil. Kalau kesaksian kesembuhan, ditolong pekerjaan Anda semuanya, nggak ada berkaitan dengan pertobatan, Anda nggak ada kaitan dengan Injil. Hati-hati. Dan sekarang banyak orang Kristen suka kesembuhan, nggak suka pertobatan. Dan Tuhan sudah ingatkan ribuan tahun yang lalu. Yuk kita buka Lukas 15 ayat 7. Karena lebih banyak sekarang Injil lain. Lukas 15 ayat 7. Sama-sama baca Lukas 15 ayat 7, operator. 1, 2, ya. Aku berkata kepadamu. Belajar Bapak Ibu anak muda. Setiap perkataan Tuhan Yesus dimulai dengan kata aku berkata kepadamu. Itu ada sesuatu yang penting di sana. Tidak semua perkataan Tuhan Yesus dimulai dengan kata aku berkata kepadamu. Kata aku berkata kepadamu itu bersifat pribadi kita. Direct, sifatnya pribadi sekali. Aku berkata kepadamu. Artinya camkan dan jangan lupa seumur hidup. Kalau Tuhan bicara, aku berkata kepadamu, maka kalimat berikutnya itu absolut. Tidak relatif. Absolut. Berikutnya lihat ayat ini. Ada 2 kelompok yang Tuhan sebutkan. Saya ulangi, ada 2 kelompok. Jawab, kelompok pertama berapa orang? Kan tadi kita sama baca. Kelompok pertama berapa orang? Halo? 1 orang. Kelompok pertama 1 orang. Kelompok kedua? Ekstrim enggak? Ekstrim kan? Bukan 1 banding 10. Bukan 1 banding 40. Bukan 1 banding 60. Bukan 1 banding 70. Tapi 1 banding 99. Gemetar baca ayat ini. Tidak ada ayat sifatnya hanya gertakan. Tidak ada ayat sifatnya mengancam. Semua ayat pasti digenapi. Hormati firman Tuhan. Seharusnya Anda mengerti serius. Yang kedua, bukan hanya jumlahnya ekstrim. Perbandingan jumlahnya ekstrim. Latar belakangnya pun perbedaannya ekstrim. 1 orang ini latar belakangnya orang apa? Orang berdosa. 99 ini latar belakangnya orang apa? Tahu nggak siapa orang benar sini? Pendeta, gembala jemaat, pengkhotbah terkenal, banyak mujizat, gembala banyak jemaatnya, doktor teologi, worship leaders, singers, aktif pelayanan. Itu yang disebut orang benar. Seharusnya mana yang lebih rohani? Seharusnya 99 dong lebih rohani orang benar. Tapi kenyataannya akhirnya mana yang rohani? 1. Apa yang menentukan? Bertobat yang 99 tidak memerlukan pertobatan. Bahaya sekali Anda Bapak Ibu di tengah pelayanan Anda tidak memerlukan pertobatan. Tahun ini saya 45 tahun jadi hamba Tuhan. Ada jemaat berzina, kita konseling,
Kamu itu keji, jahat sekali kamu. Lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi, lembaga perkawinan. Siapa yang mengkhianati perkawinan, binasalah Anda. Langsung dia nangis, gak berani duduk. Langsung tersyukur. Ampun Pendeta, ampun. Aku minta ampun Tuhan, ampun. Langsung dia bertobat. Dia cium kakinya dan dia minta maaf. Jemaat, ada pendeta berzina, kita tegur, marah. Tahu Anda? Pendeta, gembala, pengkhotbah terkenal, doktor teologi, worship leader yang suka dipuji, singers, pemain musik, justru lebih sulit bertobat. Jangan main-main. Orang bisa Anda bohongi, Tuhan enggak. Dan indikasi itu ada terjadi pada Anda Bapak Ibu Saudara. Ada indikasi itu. Tolong jawab, tolong jawab, tolong jawab. Mana bapak-bapak lebih menikmati teguran istri atau pujian istri orang? Jawab dong. Jawab dong. Itulah indikasi Anda nggak niat bertobat. Anda nggak memerlukan pertobatan. Itulah satu kebodohan yang mengerikan. Catat baik-baik. Ada nggak istri orang mengenal saya sehebat istri saya dalam mengenal saya? Ada nggak? Nggak ada. Absolut nggak ada. Catat baik-baik. Khotbah itu kebenaran yang harus bicara menyenangkan Tuhan. Catat baik-baik. Sehebat-hebatnya istri orang dalam mengenal saya, udah hebat kalau dia mengenal saya 1/10 dari kemampuan istri saya dalam mengenal saya. Udah hebat itu. Kalau ada istri orang mengenal saya 1/10 dari kemampuan istri saya dalam mengenal saya, udah hebat tuh. 1/10 udah hebat tuh. Jawab, kalau istri orang memuji saya, berangkat mengenal saya atau tidak? Tidak. Catat, jangan pura-pura lupa dengan khotbah ini. Enggak. Enggak. Jawab, jadi kalau istri orang memuji saya, berangkat dari tidak mengenal saya, pujiannya berbobot atau enggak? Hanya orang bodoh yang menikmati pujian istri orang. Hanya orang bodoh. Makanya bersyukur Anda sebelum meninggal dengar khotbah hari ini. Supaya jangan Anda lestarikan kebodohan itu. Halo. Dan banyak kami pendeta bodoh-bodoh. Tahun lalu saya membimbing pendeta. Kelakuannya buruk, ditegur istrinya. KDRT. Dipukulin istrinya. Halo, jangan lihat rohani saya waktu khotbah. Gampang sekali menampilkan rohani saat khotbah. Gampang sekali. Jangan lihat rohani orang ketika penyembahan waktu bahasa roh. Stop, itu bukan ukuran rohani. Orang pemarah, orang pembohong kalau menyembah, mukanya rohani semua. Percayalah kalian, rohani semua itu mukanya. Ayolah, sekali lagi. Kebenaran firman ini menyatakan Tuhan sayang sekali sama Anda. Supaya kemunafikin jangan lagi bagian dalam hidup kita. Jadi bapak-bapak saya peringatkan Anda. Bapak-bapak lihat saya. Kalau ada istri orang memuji kita. Kalau ada istri orang memuji kita. Masuk telinga kanan, keluar kanan lagi. Jangan kiri, nanti ada garis. Kanan lagi, perboden. Perboden. Saya khotbah di Surabaya. Anda tahu nggak? Saya khotbah di Surabaya. Khotbah 1, 2. Waktu ibadah kedua selesai. Saya mau ke ruang pendeta. Dikejar ibu-ibu muda. Ibu-ibu muda. Pak Ridwan, Pak Ridwan. Ya ibu, gimana? Pak, puji Tuhan luar biasa. Ada apa ibu? Saya rindu sekali ketemu Bapak Ridwan. Gak usah bu. Sungguh Pak, saya mengikuti YouTube Bapak luar biasa. Gak usah luar biasa, bertobat aja ibu. Bukan gitu Pak. Apa itu? Bisa gak Bapak konseling saya? Gak bisa. Cari pendeta wanita tempat ini, cari bimbing Anda. Bukan gitu Pak Ridwan, saya cocok sekali sama Bapak. Cocok. Saya menikah udah masuk mau 40 tahun. Proses pencocokan masih kami kerjakan. Lu baru ketemu cocok? Bu, ibu halusinasi. Enggak. Langsung kita mentahkan begituan. Banyak pendeta. Oh, nanti kita atur. Nanti saya nginep di hotel. Bapak, ibu datang ya. Ini kan rusak. Ini kan rusak. Adakah di antara Anda lebih kuat dari Daud? Jangan main-main.
Sekarang banyak pendeta-pendeta yang kalian kenal itu banyak yang jatuh. Ayo, jangan main-main. Kalau ada Anda di antara Anda mempermainkan kekudusan Allah, Anda main-main. Banyak bapak-bapak menikmati pujian istri orang, marah ditegur istri. Jujur, ada enggak manusia di bumi ini sehebat istri saya dalam mengenal saya? Gak ada. Adik kakak saya pun kalah. Adik kakak saya pun kalah. Jujur dong. Kalau istri saya menegur saya, berangkat mengenal saya atau tidak? Hanya orang bodoh yang tidak menikmati teguran istri. Jangan pura-pura gak dengar. Udah marah ditegur istri, suka penyembahan-penyembahan. Anda menipu. Ayolah, bersyukurlah Anda sebelum meninggal masih diperdengarkan firman Tuhan yang murni kepada Anda. Tahu Anda, sekarang di gereja-gereja di Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Makassar, Medan, dan mana-mana di Indonesia ini lebih banyak dipanggil motivator daripada pengkhotbah. Kalau dulu orang khotbah nangis dengan dosa-dosanya, sekarang orang khotbah amin amin, lumpuh berjalan, tapi dosa nggak dibongkar. Sampai pendeta pun banyak main-main dalam dosa. Bahkan ada pendeta homoseks. Ngeri sekarang ibu, bapak, saudara. Jangan main-main. Allah tidak pernah memberikan dirinya dipermainkan. Kalau Anda malas baca Alkitab, para rohani Anda. Kalau Anda masih buka situs porno, para rohani Anda. Kalau Anda musuhan gak mau mengampuni orang lain, para rohani Anda. Kalau Anda sakit kanker, gak para rohani Anda. Karena kanker gak ada kaitan dengan kerohanian. Kalau Anda sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ini penting. Lebih banyak ibu-ibu sedih mendengar vonis dokter dia kanker rahim daripada ditegur, Bu, Anda masih melawan suami. Marah malah. Ada orangnya di sini. Lagi ngeliat saya dia. Ayolah. Jangan main-main lah. Ngapain khotbah-khotbah kesembuhan? Percayalah Avanza lo jadi Innova jadi Alphard. Kenapa nggak ke Gunung Kawi Anda? Kan itu bicara kesukaan manusia. Jujur, Avanza lo jadi Innova, itu kesukaan manusia nggak? Itu Injil lain. Itu Injil lain. Ada apa? Percayalah, usahamu akan berkati berlimpah-limpah. Itu kesukaan manusia. Dan sekarang ini di dunia ini lebih banyak khotbah Injil lain daripada tidak. Banyak kami pendeta gak membutuhkan pertobatan. Jangan senang dulu kau ibu-ibu. Sama kau ibu-ibu. Ibu-ibu jawab dong. Mana Anda lebih menikmati? Teguran suami atau pujian suami orang? Kalau Anda nikmati pujian suami orang, Anda masih setengah kesurupan. Ayolah. Kecantikan dari dalam atau dari luar? Yang benar. Dari dalam atau dari luar? Apa istilahnya? Bohong lo. Kan teori kan? Jujur dong ibu-ibu, jujur. Mana kau lebih lama baca Alkitab atau di salon? Kan di salon itu luar. Nyambung gak sih? Ya pasti nyambung orang kau yang kumaksud. Pedikur, medikur, poles rambut sasak kayak singa macam-macam. 4 jam. Keluar dari salon, keluar ibu ini dari salon. Suaminya lihat, mami cantik sekali, Anda senang. Terlalu bodoh Anda. Kalau Anda keluar dari salon, suamimu puji, itu ngeprank. Tahu nggak artinya? Mami cantik sekali dari salon. Maksudnya apa? Aslinya sih jelek. Dari salon kau cantik. Kalau dari salon dipuji, itu penistaan. Kenapa kau nikmati? Karena kau percaya kepada menurut kamu, bukan menurut Yesus. Pasti nyambung. Orangnya lagi lihat saya sekarang ini. Rusak Kristen ini. Khotbah kenapa nggak perubahan karakter? Bukan karakter Kristus nyata dalam diri kita. Sehingga ada worship leader menyembah gemetar-gemetar. Bisa pulang naik motor lawan arah, orang lain gemetar sama dia. Kan rusak-rusak Kristen ini. Tapi dibilang bagus pimpin pujiannya, bagus penyembahannya. Rusak.
Iman tanpa perbuatan mati, khotbah tanpa perbuatan mati, bahasa roh tanpa perbuatan mati, mujizat tanpa perbuatan mati, semuanya itu kalau nggak perbuatan mati. Ayolah. Ini penting sekali. Makanya Bapak Ibu kita buka Markus 16 ayat 15. Pergilah beritakanlah Injil. Apa sih Injil? Kalau nggak semua khotbah-khotbah nggak ada kaitannya dengan Injil, itu bisa Injil palsu. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayat 16. Apa itu? Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Berita Injil itu berita pertobatan. Pertama pertobatan. Jika satu orang saja bertobat, sisi surga bersorak-sorai. Semua mimbar-mimbar, khotbah tentang mujizat, khotbah tentang apa saja, harus kaitan dengan menegur dosa. Kalau tidak menegur dosa, itu bukan Injil. Catat Bebe. Kalau tidak menegur dosa, itu bukan Injil. Pergilah beritakan Injil. Pertama tegur dosa, supaya bertobat, supaya dibaptis. Ini penting. Ada yang tahu, Yesus ketika datang ke dunia, pertama kali jadi bayi. Sebelum dia datang, siapa hamba Tuhan yang diutus mendahului dia? Yang keras? Lebih keras? Tahu nggak Anda apa isi khotbahnya? Sadarlah dan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Besoknya apa khotbahnya? Sadarlah dan bertobatlah, kerajaan. Berikutnya apa khotbahnya? Sadarlah. Itulah Injil. Dan tahu Anda, gereja-gereja nggak suka sekarang khotbah-khotbah negur dosa. Sukanya apa? Berdoa, berubah. Ada kaitan dengan Injil? Kagak. Kalau nggak bertobat nggak ada kaitan. Hanya demonstrasi itu. Halo. Allah tidak pernah memberikannya dirinya dipermainkan loh. Semua kita jangan sampai nggak memerlukan pertobatan, termasuk saya. Sebelum ajal saya tiba, tetap saya bertobat. Nanti saya pulang, saya bilang, Tuhan, kalau ada dalam perjalanan, dalam khotbah, ada sesuatu yang salah yang nggak kusadari, ampuni aku Tuhan. Tetap memerlukan pertobatan. Kalau istri saya tegur, Papa nyetir mobil gak benar. Aduh ampun. Tetap memerlukan pertobatan. Tapi ada pendeta ditegur suaminya menyetir mobil. Dia bilang, beltmu itu taruh ke mulutmu biar beltnya nutup. Susah. Hanya khotbah aja bagus. Ditegur suami, istri marah. Ada orangnya di sini. Rusak Kristen ini. Dikirim Tuhan istri itu penolong. Kok lu ditolong gak mau? Rohani itu bukan di khotbah. Kalau Anda ditegur suami mau bertobat, ditegur istri mau bertobat, itu keren. Tapi yang keren di mata Tuhan belum keren di mata Anda. Yang kedua, buka Amanat Agung, Matius 28 ayat 19-20. Ayat 15-16 sama dengan ayat 19. Dilanjutkan dengan ayat 20. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Itu ukuran utama. Semua orang percaya harus bertobat lahir baru dan jadi murid Tuhan. Di gereja saya peringatkan. Setiap ke gereja harus bawa Alkitab. Bawa Alkitab. Jangan bentuk handphone. Jangan. Karena handphone itu beda cara sudut pandang Anda handphone dengan Alkitab. Dari handphone Anda bisa main game, dari handphone Anda bisa membaca kriminal, dari handphone Anda bisa berita tentang pemerkosaan, dari handphone Anda bisa nonton sesuatu yang gak baik. Alkitab beda. Saya ulangi, semodern-modernnya tetap bawa Alkitab. Tuh gak ada amin kalau khotbah begini. Ngelawan muka lo. Di gereja saya peringatkan, bawa Alkitab plus bawa buku catatan. Setiap kali ibadah,
Ibadah minggu, bawa Alkitab dan bawa buku catatan. Setiap khotbah harus mencatat. Karena hanya mental seorang murid belajar yang bisa mengerti kebenaran akhirnya jangka panjang. Anda tahu gak? Khotbah-khotbah 2 bulan yang lalu, 3 bulan lalu, bisa Anda lupa. Kenapa Anda gak catat? Yalah. Makanya ayat 20, perhatikan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah pelaku firman. Pelaku firman. Setelah bertobat, pelaku firman. Yang berkaitan menyenangkan Tuhan adalah jika satu orang bertobat, sesi surga bersorak-sorai. Yang kedua, pelaku firman. Tuhan sendiri berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta itu 2 nilai. Kalau pemberitaan firman Tuhan nggak ada kaitan dengan 2 ini, itu lama-lama Injil palsu itu. Injil palsu itu, Injil lain tuh, walaupun pakai Alkitab. Khotbah-khotbah tidak menegur dosa, khotbah-khotbah nggak diajak jemaat jadi pelaku firman, itu motivator, bukan pengkhotbah. Ini penting Anda perhatikan. Hanya 2 yang menyenangkan Tuhan, bertobat dan pelaku firman. Lain itu menyenangkan manusia. Kalau Anda khotbah memberkati rumah orang, kaitkan dengan pertobatan. Saya kemarin ada satu rumah cukup mewah di Kelapa Gading ini, minta diresmikan. Saya bilang, tahu Anda, Tuhan gak melihat rumah ini mewah ini, Tuhan lihat Anda yang mengisinya. Anda kalau gak bertobat, ngapain punya rumah segede ini? Dulu kamu rumahnya RSSSSS, tahu gak arti RSSSS? Rumah sangat sempit, sederhana sekali, selonjor saja sangat susah sekali. RSS nggak tahu aslinya berapa itu. Tempat tidur, ruang tamu rangkap, ruang makan rangkap. Mereka berantem tetap satu tempat tidur. Ketika rumah mereka mulai 8 kamarnya berantem, udah pisah tidurnya. Anda yang kaya, kalau Anda berantem pisah tempat tidur Anda, memang lu kesurupan. Catat bebek. Kaya itu bukan nilai. Saking bukan nilainya. Nggak percaya Yesus pun bisa kaya. Saking Tuhan tegur itu bukan nilai. Tuhan bilang apa? Orang kaya sulit masuk ke surga. Kaya bukan nilai. Bahaya gereja terlalu berlebihan menghormati orang kaya. Bahaya sekali. Sama saya kaya miskin harus bertobat. Siapapun dia. Ini penting. Bukti kita mengasihi jemaat kita. Entah dia konglomerat pun tetap kita tegur dosa. Ini penting. Jujur Bapak Ibu Saudara. Jamin gak tempat tidur Anda 300 juta Anda nyenyak tidurnya? Gak jamin. Kenapa keluar duit segitu gede untuk tempat tidur? Bisa gak orang tidur di dipan? Buatannya dari bambu ala stiker. Gak ada kasur-kasurnya. Bisa gak ada orang di desa sana tidur nyenyak? Lebih mahal nyenyak atau lebih mahal harga tempat tidur? Nyenyak lebih mahal. Kenapa norak banget Kristen sekarang? Beli mobil 6 miliar. Karena gak cerdas dalam Tuhan. Cincin emas saya cuma 1. Cincin kawin. Cuma 1. Gak usah kasihan kalian lihat saya. Banyak duit saya. Tapi bukan untuk benda mati. Banyak anak rohani kami di Papua, di Sulawesi, di Kalimantan, di pedalaman Sumatera Selatan, di bagian selatan Jawa Timur. Itu kami support tiap bulan. Sedikit pun kami gak memperkaya. Kalau kalian ikuti saya puluhan tahun lalu, tetap kami sederhana. Kapan-kapan kalian lihat si Homilin, ngai punya istri yang manusia langka yang harus dilestarikan itu. Lihatlah, gak ada pakai perhiasan istri saya. Banyak duit kami. Tasnya memang asli. Karena suaminya juga asli. Mereknya Elizabeth buatan Bandung. Yang penting asli. Beberapa pengusaha kasih istri saya tas LV. Hermes. Langsung dibilang istri saya. Ini untuk saya. Loh iya untuk ibu rutan dong. Kalau untuk saya boleh dong saya jual. Oh jangan bapak, ibu pakai. Enggak, saya enggak mau pakai. Kapan-kapan saya jalan perhatikan tas istri saya. Sederhana. Bukan tidak mampu. Tapi kami buat uang itu bicara. Kumpulkanlah harta yang tidak habis makan ngengat.
Beberapa pendeta saya bilang, silakan kalian lebih kaya dari saya. Silakan kalian lebih kaya dari saya. Beberapa konglomerat saya bilang, silakan kalian lebih kaya dari saya di bumi. Nanti di surga, siapa kita lebih kaya? Saya juga nggak tahu. Nggak kepancing saya. Saya juga nggak tahu. Mana tahu dua bapak ini nanti lebih kaya karena sederhana. Tolong tersinggung. Ayo dong. Orientasi kita bukan sesaat ini. Nggak ada perbedaan signifikan Tuhan dengan setan dalam mujizat. Ayo dong. Nggak ada perbedaan signifikan Tuhan dengan iblis dalam mujizat. Kenapa gereja menekankan mujizat? Lama-lama mengerikan. Yuk kita buka Matius 24 ayat 24. Alkitab cukup jelas. Nggak usah Anda sekolah teologi untuk mengerti Alkitab. Sederhana. Matius 24 ayat 24. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Sebab dan akan muncul. Dan mereka akan mengadakan apa? Dan apa? Terus? Stoplah gereja terlalu menekankan tanda-tanda dasar dan mujizat. Karena iblis juga bisa produk. Ada apa kesan ini? Jelas sekali Alkitab itu. Anak buah iblis terkecil. Ponari namanya. Dukun cilik di Surabaya. Celup batu di air putih, sembuh. Orang Kristen pun berduyun-duyun ke sana. Karena Kristen diajarkan kesembuhan utama. Rusak. Kalau nggak berubah kelakuan lo, nggak ada kaitannya dengan Injil. Biarpun lumpuh berjalan, biarpun buta celik. Kalau nggak ada perubahan kelakuan Anda, nggak ada kaitannya dengan Injil. Ini penting sekali. Sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan pun bisa disesatkan. Ada orang khotbah bagus, mujizatnya banyak, cerai juga, berzina juga. Ayo dong, jangan dikagumi manusia. Buka Markus 1 ayat 42. Supaya kita pelaku firman. Markus 1 ayat 42. Teliti Bapak Ibu Saudara supaya Anda jangan ketipu setan. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Dua jemaat. Sama dengan juga dua pendeta, baca ini bisa beda fokus. Pendeta jemaat, fokus utamanya apa? Lenyap penyakit kusta orang itu. Itu wajar kalau Anda bayi rohani. Kalau Anda mulai dewasa rohani, bukan itu fokus Anda. Fokus Anda seharusnya apa? Keterangan waktu. Kata mana representatif keterangan waktu di sini? Cerdas dong. Supaya jangan ketipu setan. Jawab Bapak Ibu Saudara, Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat lumpuh berjalan? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat laut terbelah? Tahu nggak apa yang Tuhan sampaikan di balik itu? Hai umatku, awal-awal boleh kagum. Tapi berikutnya, hai umatku, ini mujizat gampang. Nggak perlu panjang-panjang, seketika. Berikutnya, hai umatku, ini mujizatku terendah. Lanjut, hai umatku, semua mujizat seketika, nggak ada unsur kegagalannya. Catat. Semua mujizat seketika, nggak ada unsur kegagalannya. Ayo dong, belajarlah. Sayang banyak orang bertobat lahir baru nggak mau dimuridkan. Akhirnya gampang ditipu setan. Iblis itu bapak pembohong, sedikit pun nggak niat dia pensiun. Akhirnya dibohongi kita. Halo, kalau ada orang sakit kanker, sakit apa? Umurnya 2 bulan lagi. Jawab, bisa nggak Tuhan sembuhkan? Bisa nggak Tuhan sembuhkan? Kok ragu? Bisa nggak Tuhan sembuhkan? Bisa. Oleh firman-Nya sembuh dia. Berarti batal nggak kematiannya? Yang bilang batal kan sesat. Nggak batal, ditunda. Ya Tuhan, makanya setiap orang sembuh saya peringatkan. Pak Ridwan, 5 tahun lalu Bapak doakan saya di rumah sakit dari saya sembuh. Puji Tuhan Ibu. Kapan kejadiannya? 5 tahun lalu Pak Pendeta. Kapan periksa terakhir?
6 bulan lalu. Hasilnya gimana? Saya sudah bersih dari kanker. Apa saya bilang? Puji Tuhan ibu sudah sembuh. Tapi jangan lupa ibu ya, ibu tetap bisa mati lagi. Kasih tahu. Karena kesembuhan tidak pernah membatalkan kematian. Kesembuhan sifatnya sementara. Kenapa gereja lebih suka sembuh daripada bertobat? Rusak gereja itu. Kata Pepe. Ayo dong. Lazarus dibangkitkan Tuhan, bangkit gak? Mati lagi gak? Karena itu sementara. Yang kalian kenal di Pulau Gadung, Lazarus Simanjuntak. Beda orangnya. Ada apa Kristen ini? Siuman lah kalian, jangan ditipu setan terus. Itu sementara. Laut di belah Tuhan terbelah gak? Terbelah gak? Udah lewat orang Israel, tetap terbelah atau gabung lagi? Itu sementara. Tuntaslah mental dukun Anda itu. Itu sementara. Jangan kagum yang begini-begini. Makanya Tuhan gak pernah kagum dengan mayat bangkit. Saya bingung ada pendeta mati, didoakan bangkit-bangkit. Ada apa ini? Karena gak ngerti kebenaran. Semua orang yang suka doa kebangkitan ketika mati, itu gak ngerti kebenaran. Saya tahun 2022 kritis saya. Keluarga saya dengan dokter saya mau larikan cepat ke Singapura. Saya bilang, dok stop, mas stop. Loh kenapa pak? Papa kita berdoa dulu. Ya. Silakan pastor, kata dokter saya. Saya berdoa. Tuhan kasihanilah saya. Kalau sakit parah ini lagi kritis ini, momentum kau panggil saya. Tolonglah on time Tuhan, jangan delay lagi lah Tuhan. Dalam nama Yesus tolonglah on time Tuhan. Dan Tuhan bilang, delay. Jadi ketemu kita, malas sebenarnya saya. Lu bener lu. Tahun 2022 kalau saya mati, saya ketemu Adam, Hawa, Nuh, Abraham, Daniel, Daud, Paulus, Ribka, Esther, dan Tuhan Yesus. Saya lebih suka ketemu mereka daripada kalian. Tapi kalau Tuhan yang bilang delay, berarti saya harus khotbah kebenaran lagi. Walaupun gak disukai, tetap khotbah kebenaran. Berarti yang bilang delay itu harus Tuhan, jangan saya. Ngapain saya delay? Orang di surga enak. Kalau gak percaya, matilah nanti malam. Enak sekali surga. Tapi gak boleh mati main ayunan talinya di leher. Gak boleh. Tapi kalau habis khotbah saya dipanggil, terpujilah nama Tuhan. Hidup untuk Kristus, mati adalah. Jangan bohong loh. Catat bebek. Seketika itu sementara. Ibu-ibu lihat saya. Ada gak perintah Tuhan diajarkan Anda supaya melakukan? Karena setelah bertobat, harus pelaku firman itu Injil. Tanpa dua itu gak ada kaitan dengan Injil. Tanpa dua itu gak ada kaitan dengan Injil. Ibu-ibu, ada gak perintah Tuhan untuk dilakukan? Hai istri, tunduklah pada suami. Ada gak perintah Tuhan begitu? Jujur dong, ada gak? Jawab ibu-ibu. Istri tunduk pada suami itu proses seketika atau tahunan? Tumben jujur loh. Jauh lebih gampang mayat bangkit daripada istri tunduk pada suami. Norak Kristen ini. Kalau kalian lebih kagum mayat di rumah duka diukan bangkit daripada istri tunduk pada suami, belum tuntas mental dukun kalian. Mayat bangkit itu gampang sekali. Tidak bisa seketika istri tunduk pada suami. Termasuk ibu-ibu yang lihat saya sekarang ini masih ngelawan kan loh. Halo, ada apa Kristen ini? Itu sulit. Mayat bangkit gampang. Seketika laut terbelah gampang. Kenapa gak mengerti pikiran Kristus? Kok Tuhan sedih terus melihat orang Kristen sekarang? Lebih kagum lumpuh berjalan daripada pelaku firman. Rusak sekarang Kristen ini. Akhirnya pendeta pun pelaku perjinahan. Pendeta pun pelaku penipuan. Pendeta pun kasar dan sombong. Ada apa Kristen ini? Apakah Yesus harus kita salibkan 2 kali supaya selesai dosamu? Jangan keji begitulah. Jangan keji begitulah. Tidak pernah Tuhan sukacita kalau kau sakit sembuh. Kalau kau sakit sembuh, kau yang sukacita, Tuhan belum. Karena Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Selera Tuhan rendah sekali kalau meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Karena kesembuhan sifatnya sementara. Tuhan sukacita kepada kekekalan. Kalau bertobat itu selamat. Yang gak percaya binasa, yang percaya selamat. Setelah itu jangan sekali selamat tetap selamat. Jadi murid. Belajar firman, pelaku-pelaku firman. Jangan Anda bangga anakmu juara kelas.
Tapi anakmu melawan orang tua. Rusak itu. Ada pendeta terkenal pernah saya bimbing waktu SMA. Dia bilang saya, Pak Rituan puji Tuhan. Apa ini puji Tuhan? Anak saya bisa khotbah banyak pengikutnya. Bersyukur puji Tuhan. Tapi jawab dong, kau bapaknya kan? Iya Pak Rituan, kenapa? Istrimu ibunya? Ya iya dong Pak Rituan. Ada apa nih? Kau masih suka dilawan dia gak? Masih. Suka ngomong kasar gak sama istrimu? Masih Pak Rituan. Suruh jangan khotbah. Karena khotbah itu bukan ukuran rohani. Kalau dia menghormati kau, gak berani lagi ngelawan mamamu, itu rohani. Sampai mati pun dia gak bisa khotbah, gak ada masalah. Kenapa gereja mengangkat khotbah lebih bagus daripada sopan? Karena rusak Kristen sekarang. Khotbah lebih bagus daripada taat sama orang tua, menghormati. Rusak Kristen ini. Banyak kami anak-anak pendeta gak hormat sama orang tua. Bahkan ada pendeta terkenal anaknya beberapa kali menikah. Pernah dengan cara agama lain. Halo. Catat PB. Maka perhatikan. Supaya Anda jangan serupa dengan dunia ini. Jawab. Orang Kristen suka gak kesembuhan? Agama lain suka gak kesembuhan? Penjahat suka gak kesembuhan? Berarti sama. Pertanyaan saya, ada gak firman Tuhan jika ditampar pipi kiri kasih pipi kanan? Balaslah kejahatan dengan kebaikan, ada gak? Kasihlah musuhmu, ada gak? Jawab, penjahat suka gak itu? Agama lain suka gak? Orang Kristen suka gak? Masalahnya gak juga, itu rusaknya. Aduh, ada apa ini? Saya ulangi, orang Kristen suka kesembuhan. Agama lain suka kesembuhan, homoseks, lesbian, penjahat, koruptor, penjina, pemerkosa suka kesembuhan. Sama. Kesembuhan juga selera penjahat. Penjahat gak suka mengasihi musuhnya. Penjahat gak suka membalas kejahatan kebaikan. Agama lain pun gak suka. Orang Kristen pun gak suka. Termasuk yang lihat saya sekarang ini. Gak suka. Sama kalian. Berarti kalian percaya kepada Yesus, gak menurut Yesus. Yang disukai penjahat masih kalian sukai. Yang gak disukai penjahat juga kalian gak sukai. Apa bedanya? Maka nyanyian, penyembahan, khotbah hanya kemasan tanpa substansi. Kalau enggak bertobat dan enggak pelaku firman Tuhan. Seharusnya berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Tuhan berkata sama saya, hai Rituan, kasih istrimu. Saya harus berbahagia mengasihi istri saya. Bagaimanapun kelakuan istri saya. Karena saya mengasihi istri saya, enggak ada kaitan dengan kelakuan dia. Saya mengasihi istri saya karena Tuhan pemilik hidupku berkata, kasihlah istrimu. Nggak ada kaitan dengan kelakuan istri saya. Kok ada yang bilang, hai istri tunduk, suamiku kasar. Nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya. Loh, kalau suamiku kasar, nggak difasilitasi Alkitab. Nggak ada Alkitab berkata, hai istri, tunduklah pada suamimu yang baik. Yang kasar lawan aja bleh. Kan nggak ada. Kenapa kau tambah firman Tuhan? Nanti tambah hukuman lu. Bapak-bapak pulang dari tempat ini bertobatlah. Ibu-ibu pulang dari tempat ini bertobatlah. Anak-anak pulang dari tempat ini bertobatlah. Apapun dosa dan kejahatan jangan kalian ulangi. Karena itu makna salib Kristus. Dosa artinya gak taat. Adam dan Hawa gak taat. Maka kalau diampuni dosamu supaya kau taat. Maka belajar. Menurut Alkitab, mana yang utama? Kejar itu. Yang gak utama, gak usah kejar. Gak usah doa puasa sakit sembuh. Doa puasalah supaya jangan bohong. Doa puasalah tetap rendah hati. Doa puasalah bagaimana kelakuan orang sejahat-jahatnya. Tetap kita mengampuni. Karena itu harus. Supaya Anda penganut Injil yang benar, bukan Injil yang lain. Maka mujizat utama orang Kristen bukan lagi sakit sembuh. Mujizat utama Kristen tetap memerlukan pertobatan dan tetap pelaku firman sekalipun walaupun apapun terjadi dalam kehidupanmu. Termasuk Stefanus dilempari batu menjelang mati, tetap dia jadi berkat bagi yang melempari. Bapak, jangan timpakan kesalahan mereka. Jangan timpakan kesalahan pada mereka. Keren banget. Di tengah yang paling sulit menghadapi ajal pun tetap dia mengampuni. Anda dan saya tidak
keliru percaya kepada Yesus dengan kuat, dengan dikuasai oleh Injil. Kabar baik, yaitu jika satu orang saja bertobat, sisi surga bersorak-sorai. Jangan ada di antara Anda Bapak Ibu dengar firman hari ini nggak bertobat. Yang kedua, ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Murid-murid Yesus untuk pelaku firman. Ajar murid berikutnya. Ajar yang kalian khotbahkan dan menangkan. Maka pun tempat ini Bapak Ibu yang ngelawan suami jangan lagi ngelawan suami. Apapun alasanmu jangan ngelawan suami. Apapun alasanmu tetap kasih istrimu. Jangan kasar terhadap istri. Apapun alasanmu tetap hormati orang tuamu. Tetap ampuni kesalahan orang lain. Kasih musuhmu. Kalau perintah Tuhan, bawalah perpuluhan. Apapun alasan, berilah perpuluhan. Lebih sukacita memberi daripada jangan bohong kalian. Itu bukan hanya lip service, harus dilakukan. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Kalau sekali Yesus tetap Yesus, itu hanya bisa terjadi kalau Anda tetap menjadi pelaku firman. Karena ketaatanlah satu-satunya kita berkata sekali Yesus tetap Yesus. Tanpa ketaatan semuanya itu gak bermakna. Ketika kita taat, itulah penyembahan. Karena ada yang kita persembahkan, aku makin berkurang, Yesus makin bertambah ketika kita taat. Oleh karena itu Bapak Ibu, percayalah kepada Injil yang murni. Jangan sampai tidak memerlukan pertobatan. Yang setuju katakan amin. Pulang dari tempat ini, kau bisa khotbah, mimpin pujian, bahasa roh, nubuat, mendoakan orang sakit sembuh. Puji Tuhan. Jangan tentang hal itu. Tapi itu gak ada maknanya kalau Bapak Ibu tidak mau jadi pelaku firman. Yang setuju katakan amin. Maka sungguh-sungguh setuju. Sungguh kita membutuhkan pertobatan sebelum ajal kita tiba. Dan fokus kita adalah pelaku-pelaku firman. Karena itu mujizat utama. Yang sungguh-sungguh setuju, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Jangan ikut-ikutan. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Tuhan Yesus, kau ada di tengah-tengah kami. Betapa panjang, lebar, luas, tinggi, dalamnya kasih-Mu atas kami. Tak berkesudahan kasih setiamu. Termasuk melalui firman ini, Engkau mengejar kami Tuhan. Supaya kami percaya kepada Engkau bukan lagi menurut manusia. Tapi persis menurut Engkau. Engkau suka kami bertobat, kami mau bertobat malam ini Tuhan. Apapun ketidaktaatan kami, dosa kami kau tegur secara langsung atau tidak langsung. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami masih tidak ada gairah disiplin baca Alkitab setiap pagi, ampuni kejahatan kami ini Tuhan. Padahal kami tahu firman itu pelita bagi kaki kami. Kok berani-beranian kami menjalani hari tanpa disiplin baca Alkitab? Ampuni kami Tuhan. Dan lanjutkan Roh Kudus kebenaran firman itu kami pelaku-pelaku firman. Sekalipun kami gak bisa khotbah sampai mati, sekalipun kami gak bisa mimpin pujian sampai mati, jangan sampai kami sampai mati tidak pelaku firman. Buatlah jemaat-Mu untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Mulai dalam perkawinan, rumah tangga, di jalan raya, dimanapun kami berada ya Tuhan. Sehingga Kau dapatkan kami tetap setia. Terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman ini dengan segala kekayaan maknanya, lebih daripada hamba-Mu yang sangat sederhana ini dalam menguraikannya, sehingga kami tidak pernah berhenti memerlukan pertobatan dan kami tetap dalam pertolongan Roh Kudus menjadi pelaku-pelaku firman sampai garis akhir, finishing well. Ingatkan jemaat-Mu Tuhan, orang taat tidak mengejar berkat, sebaliknya dikejar berkat. Berkati mereka mengimplementasikan firman ini. Pasti mereka menjadi berkat bagi keluarga mereka, bagi gereja ini, terlebih lagi bagi kemasyhuran nama Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.
Silakan duduk. Mohon Bapak Pendeta mungkin masih ada di depan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan buka ruang tanya jawab 2 orang. Senang sekali. Yang mungkin bisa kita berikan kesempatan. Ada di antara jemaat yang mau bertanya sehubungan dengan khotbah pada malam hari ini? Ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya? Bisa berdiri dan silakan gak usah sungkan-sungkan. Ada di antara Bapak Ibu? Sebelah kanan ada? Mengerti semua? Pertanyaan Anda bisa jadi pertanyaan orang lain, cuman orang lain belum bisa memikirkan untuk bertanya. Jadi nggak usah sungkan-sungkan bertanya. Saya senang sekali tanya jawab. Oh ada tuh. Kasih mic-nya. Terima kasih mewakili. Yang lain siapkan aja pertanyaan. Silakan. Mic-nya udah aktif? Oh belum diaktif. Ampuni dia. Udah? Bisa? Bantu. Bisa bantu? Ini sebenarnya pergumulan saya juga. Oke. Saya kan aktif di pelayanan sekolah minggu. Yap. Satu kerinduan saya itu kami satu tim bisa punya kesatuan hati. Karena kan kita sebagai pelayan ada komitmen yang harus kita lakukan. Di samping keterbatasan waktu. Cuman ini yang saya lihat tim kami kurang untuk membayar harga. Saya pribadi juga enggak bisa menjudge. Yap. Cuman yang saya selalu bawa dalam doa. Menghadapi kondisi seperti ini kadang-kadang saya sempat juga mikir apa keluar dari pelayanan, jadi kadang menganggap toksik gitu loh. Oke. Kayak kita di dalam pelayanan cuman euforia. Iya. Tapi berat juga sih mau negur, dia levelnya lebih tinggi. Oke. Jadi apa sih yang sebaiknya kita lakukan kalau kondisi seperti ini? Oke. Kita jawab. Makasih. Ini pertanyaan up to date. Karena di gereja-gereja sinode-sinode rata-rata begitu. Bapak, Ibu, Saudara, pekerjaan yang sangat mulia adalah menegur. Saking mulianya, gak bisa semua orang punya karunia menegur. Orang bisa menegur kalau dia suka ditegur. Catat baik-baik. Orang bisa karunia menegur kalau dia suka ditegur. Ada ibu-ibu bilang, Pak Rituan puji Tuhan, saya punya karunia menegur. Berdoa ibu, berdoa. Iya Pak Rituan, karena ibu ini ditegur marah. Pekerjaan menegur itu adalah kasih yang dalam. Masalahnya dengar baik-baik. Kalau ada orang bawa benda tajam, bawa apa? Ditusuk kita, itu jahat atau baik? Jawab dong. Jawab dong. Kalau Anda bilang jahat, Anda belum mengenal Tuhan. Ini masalahnya. Karena ini bagian teguran. Kalau ada orang bawa benda tajam ditusuk kita karena merampok, berarti kebutuhan dia. Itu jahat. Catat bebek. Kalau ada orang bawa benda tajam namanya dokter. Anda disuntik maunya jarum tumpul atau tajam? Ayo dong, karena banyak orang punya paradigma sempit. Begitu Anda disuntik, sakit nggak? Jawab dengan jujur. Ada nggak alasan Anda maki-maki dokter? Nggak ada. Kenapa? Karena kebutuhan kita. Kalau kita menegur kebutuhan orang itu, lakukan. Kalau kita tegur, dia marah, kita sakit hati, belum siap kau menegur. Perhatikan, kalau kita menegur, dia marah, kita sakit hati, kita juga balik
Gue tegur lu, berasain lu. Jadi itu berarti belum siap kita menegur. Menegur itu pekerjaan orang yang sangat dewasa rohaninya. Walaupun umurnya muda, kalau dewasa orangnya bisa. Itu pekerjaan mulia, dibiasakan di gereja menegur. Tapi banyak pendeta-pendeta menumpulkan orang-orang negur. Sampai apa? Kalau jangan tegur saya, ini urusan saya sama Tuhan. Rusak statement begitu. Saya di gereja saya bilang, kalau kalian sayang sama saya, kalau kalian tahu saya salah, tegur saya. Itu gereja yang benar. Sekarang banyak pendeta marah ditegur orang sekitar dia. Kalau ditegur orang sekitar dia, like or dislike, saya nggak suka ini. Dia keluar dari lingkaran satu. Banyak pendeta begitu. Seharusnya Anda bersyukur kalau ada yang berani menegur Anda. Bahkan saya peringatkan Anda, jangan pasang wibawa-wibawa sampai orang takut menegur Anda. Termasuk suami Anda, istri Anda, takut menegur Anda, itu udah ngawur. Pasti nggak sehat relasi Anda. Buka ke sikap rendah hati yang setiap saat kita ditegur. Kalau kita masih tegur orang, itu Tuhan baik sama kita. Kalau ada orang bilang, jangan saya yang tegur, biar Tuhan langsung. Kalau Tuhan langsung menegur Anda mati. Ini penting. Orang suka kali berkedok rohani tapi penipu. Jangan tegur saya. Ini urusan saya sama Tuhan. Aduh, rusak begini. Makanya banyak pendeta-pendeta jatuh. Ini penting. Yang berikutnya, maafkan saya. Dalam persekutuan guru sekolah minggu, persekutuan pemain musik dan sebagainya, harus kalian bangun kepekaan rohani. Yang kita lakukan ini bicara kesukaan manusia atau kesukaan Tuhan. Maka di antara komunitas sekolah minggu, pemain musik, pembimbing remaja dan sebagainya, tim KTM seperti kebaikan tengah minggu harus saling mengingatkan. Anda tadi baca Alkitab nggak tadi pagi? Saling mengingatkan. Karena kalau Anda nggak kuat dalam kerohanian yang nggak kelihatan, Anda pasti nggak bisa rohani kelihatan. Termasuk saya khotbah ini kelihatan. Tapi harus kerohanian lebih nggak kelihatan dulu terjadi. Itulah garam baru terang. Garam itu berfungsi kalau nggak kelihatan. Kalau Anda masak sayur cemplungan garam nggak kelihatan dia, itu berfungsi. Kalau terang harus kelihatan. Itu urutan. Sama Anda lihat gedung-gedung di Tamrin. Lihat nggak gedung-gedung Tamrin? Tahu nggak kekuatan gedung itu di mana? Pondasi duluan dibangun. Kalau kalian nggak bagus di rumah tangga, jangan melayani. Anda menipu. Ini penting. Rumah tangga itu gak dilihat orang, dilihat Tuhan. Kalau istri saya marah, saya gak buka mulut. Percaya kalian? Kalau istri saya marah, saya gak buka mulut. Karena perempuan kalau marah, nalarnya tumpul. Kalau Anda jelaskan, itu pekerjaan sia-sia. Kematangan otaknya well done. Gak masuk. Makanya kalau istri saya marah, ada Immanuel, ada Tuhan menyertai saya ngajak ngobrol Tuhan dalam hati saya. Tuhan energik sekali, istriku energik dia, energik. Kalau istri saya marah, saya bilang energik dia Tuhan, sehat dia Tuhan. Kalau marah lagi saya bilang, Tuhan cocok banget aku sama nih orang. Kau kirimkan dia jadi benda tajam untuk mengukir saya. Lanjutkan Tuhan. Kalau marah-marah lagi, Tuhan istriku satu-satunya di dunia. Ini manusia langka, tolong lestarikan Tuhan. Dan selalu berakhir dia kalah, selalu berakhir dia kalah. Karena marah itu capek. Selalu berakhir kami kalau apa? Pak, kok aku marah-marah? Papa senyum-senyum aja. Selalu saya bilang, Pak, Ma, tinggi saya 2 meter kurang banyak. Tapi daya nikmat saya di atas rata-rata. Kau senyum, ku nikmati. Kau marah pun, ku nikmati. So sweet. Ayolah, rumah tangga. Ini penting, tapi bahaya sekali kalau ada komunitas persekutuan, remaja, pembimbing remaja, sekolah minggu, kalau ada persekutuan tidak menyiapkan diri untuk ditegur, itu bahaya sekali. Semua kecenderungan kita menyimpang, semua kita punya kecenderungan menyimpang. Harus ada rambu-rambu, harus ada menegur. Dan gereja saya, siapapun pelayan-pelayan pekerja di gereja, siap menegur saya kalau saya salah. Bersyukurlah Anda kalau Anda di sekitar Anda bisa menegur Anda. Bersyukurlah Anda. Tapi sekarang terbalik. Saya marah kalau ditegur. Rusak kalau begitu. Maka kebutuhan pertanyaan ini
kebutuhan yang sangat mendasar dalam gereja. Maka harus ada mentor untuk mengarahkan setiap pekerja, setiap komunitas bahwa menegur itu harus terjadi karena supaya kita membutuhkan pertobatan. Kalau tidak ada, hilang kita semua. Itu yang bisa saya jawab. Tuhan memberkati. Ya, sekali lagi kami dari pelayanan jemaat mengucapkan terima kasih Pak Ridwan untuk pelayanannya. Mari saudara-saudara kita satu dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur ya Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan kami bisa hadir di tempat ini ya Bapa. Suatu anugerah yang luar biasa Tuhan, kami bisa mendengarkan firman-Mu. Firman yang membersihkan kami ya Tuhan, mempersiapkan kami menjadi umat yang kudus dan tak bercacat celah ya Tuhan Yesus. Kami bersatu hati bersama umat-Mu Tuhan, memberkati Bapak Pendeta Ridwan Huta Barat yang sudah Kau kirim ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, melalui kehidupannya Tuhan, Kau akan terus membawa banyak jiwa datang kepadamu, yang belum percaya menjadi percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan akan ada banyak pertobatan melalui pelayanannya Tuhan Yesus. Engkau berkati hamba-Mu berlimpah-limpah ya Tuhan, keluarganya tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk setiap kami yang sudah hadir Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami pulang Tuhan, kami akan mengalami pertobatan sejati ya Bapa. Dan kami akan mengalami perubahan paradigma pola pikir kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk pelayan-pelayan Tuhan yang sudah terlibat pada malam hari ini. Dari KUL, pemain musik, imam musik, dan juga worship leader singers. Semua yang terlibat ya Tuhan, Kau berkati berlimpah-limpah ya Bapa. Kami percaya Tuhan berkat rohani juga mereka terima ya Bapa. Dan Tuhan kami bentar akan pulang ya Bapa, lindungi kami, tibakan kami di rumah dengan selamat. Dan besok kembali kami akan berkarya, bekerja Tuhan. Kami percaya Tuhan kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Engkau ada di dalam diri kami. Terima kasih Bapa. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita siapkan hati kita untuk menerima berkat. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, pulanglah dan terimalah damai sejahtera, sukacita, kasih karunia yang melimpah dari Allah Bapa di sorga, di dalam anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus, mulai dari hari ini, besok, sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di rawan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.